Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu menjalankan salat ibadah, salat isya secara berjamaah. Dan insya Allah akan dilanjutkan nanti salat tarawih secara berjamaah pula. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang patut kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-harinya. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan semuanya. Tinggal kita mempelajari, mengikuti dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat ini tidak henti-hentinya seorang khatib, seorang dai, seorang penceramah menyampaikan ayat ini seraya untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk beribadah kepadanya. Menjadikan segala apa yang kita lakukan selama kita hidup di permukaan bumi ini, kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah salat, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa di bulan Ramadan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah, kita niatkan karena Allah. Kita bekerja, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang kita lakukan, seluruh aktivitas yang kita lakukan, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya niat amalan itu tergantung daripada niatnya, dan setiap amalan itu dan setiap yang kita niatkan itulah yang akan kita dapatkan. Ketika kita meniatkan ibadah kita karena Allah, maka Allah pun akan memberikan balasan yang setimpal dari apa yang kita niatkan. Sebaliknya, ketika kita meniatkan ibadah kita hanya untuk kepentingan dunia, maka itulah yang akan kita dapatkan. Kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita meniatkan ibadah kita hanya untuk kepentingan dunia semata. Maka jemaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan amalan-amalan ibadah soleh kita, yang mana ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan kita bawa nanti di kemudian hari sebagai bekal untuk kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di permukaan bumi ini. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Asr yang mana bunyinya wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, demi waktu yang kita jalani setiap harinya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan dan setiap tahunnya, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di kemudian hari,
yang mana ketika kita tidak mampu memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, Allah telah memberikan kehidupan kepada kita, namun kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka apa kata Allah? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian ketika kita tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Maka patut kita syukuri, patut kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita. Kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Kita lakukan secara total ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, jemaah sekalian. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara agar kita tidak merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu di ayat selanjutnya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua, wa amilus shalihat, ia senantiasa mengerjakan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak cukup kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita membuktikan dengan amalan-amalan perbuatan kita yang kita lakukan di setiap harinya. Itulah contoh, itulah bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larangkan kita tinggalkan. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Artinya kita saling mengajak kepada kebaikan, dan ketika kita mengajak kepada kebaikan, maka bersabarlah. Karena tidak mudah ketika kita mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan. Pasti ada penolakan dari orang yang kita ajak. Ketika kita mengajak tetangga-tetangga kita untuk sholat, walaupun mereka tidak mau, ya tetap bersabar dalam berdakwah. Ajak setiap harinya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, insya Allah ketika kita mengajaknya kembali, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya untuk menuntun mereka untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini khususnya. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari jemaah sekalian, kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang Allah berikan kepada kita, menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikan kesehatan kepada kita sampai saat ini, yang mana orang di luar sana, banyak orang di luar sana yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak mampu melaksanakan ibadah salat. Maka beruntunglah kita jemaah sekalian, ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, maka manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amalan soleh kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan, maka jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Maka dari itu jemaah sekalian, kita jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir kita. Sehingga ketika kita menganggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, maka kita akan melakukan ibadah dengan secara total. Kita akan melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang digambarkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah contoh atau inilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia keluar dari bulan Ramadan, ia masih tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di bulan Ramadan ia beribadah,
tetapi di luar bulan Ramadan, di 11 bulan di luar bulan Ramadan, ia tetap istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah salat, ibadah-ibadah puasa sunnah dan lain-lain sebagainya. Inilah contoh bahwa kita benar-benar orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu kesehatan, selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki amalan ibadah kita, terus meningkatkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.